Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan membahas tentang mudahnya beternak entok dibandingkan dengan beternak bebek ya. Nah, ini galak ya untuk pejantannya teman-teman. Dan di sini saya berikan informasi bukan bermaksud untuk menjatuhkan peternak bebek, tapi sesuai dengan pengalaman atau informasi yang saya dapat, memang faktanya beternak entok itu lebih mudah dibandingkan dengan beternak bebek, dimana dua unggas ini sama-sama unggas air. Nah, di sini akan saya perjelaskan agar teman-teman para pemula itu lebih tahu ya, kenapa kok lebih mudah beternak entok dibandingkan beternak bebek. Jadi dari segi pasar, dari segi pakan, dan juga dari segi bobotnya nanti akan saya perjelaskan. Dan sebelum kita jelaskan, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like, dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Dan kemarin saya juga dapat informasi ya, di sini dari pernyataan perorangan ya, dimana peternak bebek itu gagal sampai fatalnya itu sudah merugi, tapi diteruskan sampai jual tanah seperti itu ya. Kenapa kok seperti itu? Dengan pengalaman Catur Unggas mungkin bisa membantu untuk teman-teman yang mungkin melihat beternak itu menyenangkan ya, apalagi beternak unggas, mulai dari bebek, entok, ataupun ayam. Tapi pada faktanya ketika teman-teman itu masih belum memahami, seumpama lihat dari segi keuntungan, dari segi terlihat menyenangkan, itu belum cukup. Nah, di sini akan saya perjelaskan ya, dari dua unggas tersebut, dari bebek dan dari entoknya. Saya sendiri sudah pernah untuk bebek packing, itu memang sungguh sulit ya teman-teman. Kenapa sulit untuk beternak bebek? Ya, bebek sendiri ternyata membutuhkan lebih banyak protein dibandingkan dengan entok, dimana apabila teman-teman itu tidak memberikan pakan protein yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan entok, itu bebek sendiri tidak bisa membentuk bobot yang bagus ya. Jadi kebanyakan untuk bebek itu kan ada yang petelur, juga ada yang pedaging. Untuk pedaging sendiri itu susah untuk naik ketika teman-teman itu hanya menggunakan semisal teman-teman terapkan seperti entok ya, semisal kita beri 2 on konsentrat per 10, itu tidak ngaruh kalau diberikan ke bebek teman-teman, dan susah untuk mendapatkan bobot yang ideal, dan juga susah untuk menghasilkan telur yang rutin. Nah, untuk pasarnya sendiri untuk entok ini ternyata lebih meluas ya, dimana dulunya entok ini hanya beberapa orang yang cuma memelihara ya, yang menernak itu cuma sedikit ya. Yang koloni banyak itu biasanya bebek, yang dimana di umbar atau dicarikan pakan di sawah. Nah, di sini akan terlihat teman-teman, kalau teman-teman itu seumpama di daerahnya keluar makan di warung makan tenda, itu pasti teman-teman melihat banyak sekali tenda-tenda makan yang berlabel bebek ya, bebek goreng, bebek bakar. Nah, itu ternyata dari segi
bebeknya sendiri yang dimana labelnya bebek itu ternyata adalah daging entok ya. Kenapa mereka memilih daging entok? Karena daging entok lebih tebal dibandingkan daging bebek. Kalaupun ada bebek yang memang sudah dikatakan peternak bebek yang sudah dikatakan mahir, dia sudah bisa mempelajari untuk pakan-pakan peracikannya sudah mahir, itu pasti mereka udah tahu takarannya ya, dan itu pembelajarannya yang sangat susah untuk teman-teman mungkin yang budgetnya sedikit, karena teman-teman harus merogoh kocek yang cukup untuk memberikan pakan protein tinggi, konsentrat, por itu harus ya, dan nasi aking itu juga harus. Karena apa? Dengan pakan dedak aja atau hijauan aja, dengan pemberian protein cuma 2 on atau 3 on dari per 10, bebek itu tidak akan mudah untuk berkembang. Dari segi bobot, dari segi menghasilkan telur itu susah sekali. Sepengalaman catur unggas itu merugi, juga rugi waktu dan juga rugi pakan teman-teman. Dimana tengkulak sendiri itu pembeliannya asal-asalan, dikarenakan kita sudah terlihat udah kepepet ya, kita udah melebihi harusnya targetnya 55 hari untuk panen, ternyata melebihi 55 hari ya, bahkan sampai 4 bulan 5 bulan baru bisa menjualnya. Yang saya amati dari teman-teman yang sudah mencoba dari Peking ataupun lokal itu kebanyakan tidak bertahan lama teman-teman. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang baru pemula itu coba aja untuk ternak entok ya, mulai kecil dulu, pelajari dulu ya. Atau mungkin nanti kecilnya takut teman-teman, maksudnya takut mati, bisa membeli yang sedang seperti itu. Dan untuk pasarannya sendiri waktu itu ya, saya penjualan bebek itu cuma di angka 28.000 per ekor teman-teman. Bayangkan 28.000 per ekor. Pada saat itu tahun 2017 untuk entok sendiri masih konsisten, harga terendah yaitu 45 sampai 50.000 ya, dengan pemeliharaan tuh 3 bulanan ya, dan untuk betina konsisten dengan harga segitu teman-teman. Kalau untuk pejantan bisa lebih lagi, dan saat itu pun saya disarankan oleh para pembeli itu untuk beralih aja ke entok, karena entok ternyata memang lebih bagus, lebih ekonomis ya. Nah, di situ teman-teman pasti tahu dan memahami, dan pada akhirnya di warung makan pinggir jalan itu tidak akan berubah ya, untuk labelnya tetap bebek ya, tidak mungkin entok goreng. Kalau untuk entok ini identik ke rica-rica entok ya. Oke, mungkin itu saja untuk teman-teman yang baru memulai, masih bingung ingin ternak entok atau bebek. Saya sarankan untuk mencoba di entok saja, di entok dulu, skala kecil, pelajari yang terbaik seperti apa untuk pakannya, untuk mempercepat pertumbuhannya juga. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja.
Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rizki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.